Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiatil a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safiina qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Jumat Masjid Jenderal Sudirman rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini untuk bersama-sama menjalankan rangkaian salat Jumat secara berjamaah di Masjid Jenderal Sudirman yang penuh dengan berkah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana beliau menjadi tauladan kita semuanya, dan melalui beliau kita dapat mengenal Islam, mengenal syariat Islam, dan melalui beliau juga kita dapat beragama Islam dengan baik. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dan tak lupa marilah bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa. Sekuat tenaga kita maksimalkan potensi ini untuk beribadah kepada Allah, menjauhi larangannya, dan semaksimal juga kita berusaha untuk tetap di jalur ketakwaan dengan senantiasa meminta perlindungan kepada Allah SWT. Ihdinas syiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada siang hari ini kami ingin menyampaikan bagaimana seorang nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi nabi akhir zaman yang penuh dengan rahmat. Kita sangat bersyukur kepada Allah SWT menjadi umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini anugerah yang luar biasa, dan ini nikmat yang luar biasa, dan sebaik mungkin kita juga harus mencoba semampunya kita dapat meneladani dari perilaku, perbuatan, sifat, sikap apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam Quran surat Al-Anbiya disampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, bahwa Prof. Quraisyab menjelaskan dalam ayat ini, menafsirkan, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW adalah rahmat. Bukan saja kedatangan beliau membawa ajaran, tetapi sosok beliau adalah penuh dengan rahmat. Jadi Nabi Muhammad ini adalah sosok penuh dengan rahmat dan membawa ajaran Islam yang penuh dengan rahmat. Sehingga kalau kita ingin melihat inti dari ajaran Islam, maka kita bisa melihat sejarah
atau sunnah atau hadis yang menggambarkan bagaimana sosok Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi beliau adalah penuh dengan rahmat. Jadi nabinya sendiri adalah sosok penuh dengan rahmat, dan Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat. Dan rahmat ini untuk semua alam, rahmatan lil alamin. Yang disebut dengan alam ini ya seluruh makhluk. Seluruh makhluk ini alam, selain Tuhan ini alam. Ada alam tumbuhan, alam binatang, alam manusia, alam malaikat, dan seterusnya. Dan Nabi dan Islam ini untuk seluruh alam itu. Bahkan Allah sendiri mengatakan dalam surat Ali Imran 159, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Jadi walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faldu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Penggalan dari ayat ini menjadi salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mendidik dan membentuk kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengapa kok Nabi Muhammad ini nabi yang sempurna, penuh dengan rahmat? Ya karena didikannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis, dikatakan, aku dididik oleh Tuhanku, maka sungguh baik hasil pendidikannya. Sehingga kalau kita ingin melihat model pendidikan yang sempurna atau model pendidikan yang baik, itu kita bisa melihat bagaimana Allah mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita melihatnya? Cara melihatnya kita bisa membaca, memahami Quran, dan juga membaca sirah nabawiyah atau sejarah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saking sempurnanya itu, Aisyah, salah satu istri Rasulullah, itu menggambarkan bahwa Rasul itu adalah penjelmaan konkret dari akhlak Al-Quran. Jadi isi Al-Quran itu dapat tergambarkan dari diri Rasulullah. Jadi Rasulullah adalah penjelmaan konkret dari akhlak Al-Quran. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, tidak ditemukan dalam Al-Quran seseorang yang dijuluki dengan rahmat, ya, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada satu makhluk yang disifati dengan sifat Allah Ar-Rahman kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dalam surat Taubah dijelaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim. Jadi rauf. Jadi dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa Nabi memiliki sifat rauf dan rahim, amat kasih lagi penyayang. Hal ini bisa dilihat bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, bahkan dengan non muslim pun beliau adalah berlaku lemah dan lembut. Sering kita dengar dalam suatu kisah bagaimana ada salah seorang kafir Quraisy saat itu yang biasa melempari Nabi dengan kotoran, kemudian saat dia sakit, Nabi pertama kali yang menjenguknya.
Itulah dalam Islam disebut dengan ihsan. Jadi kalau dalam Islam itu ada Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Ihsan itu puncak atau totalitas dari kita beragama. Dalam sebuah hadis dikatakan anta budallah ka'annaka tarau fa ilam takun tarau fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu ketika kita beribadah kepada Allah, ya, seakan-akan kita melihat Tuhan, tapi tidak mungkin. Maka yakinlah bahwa kamu senantiasa diawasi oleh Allah SWT. Ihsan itu melakukan perbuatan atau membalas perbuatan orang lain ini dengan cara yang lebih baik. Dalam ayat yang lain dijelaskan tahap-tahap. Misalnya ketika ada orang yang berbuat buruk kepada kita atau membuli kita, ada 3 tahap yang harus kita lakukan. Pertama adalah menahan amarah. Jadi ketika ada orang yang berbuat buruk kepada kita, kita pertama adalah menahan amarah. Yang kedua adalah memaafkan. Memaafkan orang itu. Dan yang ketiga adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan, artinya kita balas orang yang berbuat buruk kepada kita itu dengan kebaikan. Sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau dilempari batu. Ketika orang yang melempar itu sakit, beliau pertama kali yang menjenguknya. Bahkan dalam sebuah cerita dikisahkan ada sebuah komunitas yang saat itu menolak dakwahnya, dan malaikat ingin menghancurkan desa itu atau warga itu, tapi Nabi mengatakan jangan, karena mereka belum tahu bagaimana ajaran Islam itu. Maka kalaupun Rasulullah itu bersikap tegas, itu karena ada tuntunan yang sepintas terlihat atau terasa berat adalah untuk kemaslahatan umat. Sebenarnya hati Rasulullah itu adalah sangat lembut, Raufur Rahim. Jadi sebagaimana tadi digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana perilaku Nabi belum menggambarkan bahwa Rasulullah itu adalah penjemlaan konkret dari akhlak Al-Quran. Sehingga kalau kita ingin benar-benar memahami isi kandungan dari Al-Quran, maka kita bisa meneladani, mengikuti ataupun mempraktekkan apa yang sudah dilakukan oleh Allah, sudah dilakukan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang terakhir adalah bagaimana sekarang ini kita dapat mencontoh dari perilaku Rasulullah SAW. Minimal kita perlu membaca dari sejarah atau sirah nabawi ataupun dari hadis ataupun sunnah-sunnah yang beliau sampaikan kepada para sahabat, dan semampu kita dapat meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari, yang kita semuanya nanti juga berharap bahwa sebagai umat Rasulullah SAW mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiatil a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini marilah kita bersama-sama senantiasa untuk berdoa kepada Allah SWT agar selalu diberikan hidayah dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk dapat meneladani dari perilaku dan sifat Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita semuanya nanti menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah dan kita diberikan akhir dari husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi saqaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma sabbit imanana wa sallim ya Allah min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma ihtim lana bil iman. Allahumma ihtim lana bil islam. Allahumma ihtim lana bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa bi husnil khatimah. Allahumma rzuqna bil istiqamah ila yaumil qiyamah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami min syai'il asqam. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.